Misteri kiamat, ramalan, keyakinan, dan mitos gaib yang membuat kita semua terpukau. Kiamat. Kata ini selalu berhasil memancing rasa takut sekaligus rasa penasaran. Sebagian orang yakin bahwa kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sementara yang lain menganggapnya hanya mitos atau hal gaib yang jauh dari pemahaman manusia. Dari ramalan Nostradamus hingga tanda-tanda dalam kitab suci, konsep kiamat diwarnai berbagai sudut pandang. Ada pula mitos dan kisah gaib yang memperkaya cerita tentang akhir dunia ini, membuat kiamat semakin misterius dan menakutkan. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai kiamat dalam berbagai perspektif. Ramalan peramal terkenal, ajaran agama, persepsi masyarakat, hingga mitos-mitos gaib yang sering dikaitkan dengan kehancuran dunia. Ramalan kiamat, Nostradamus, kalender Maya, dan peramal gaib. Banyak tokoh peramal yang dikenal dengan prediksi tentang masa depan. Tetapi mungkin tak ada yang lebih terkenal dari Nostradamus. Peramal asal Prancis yang hidup pada abad ke-16 ini dikenal karena ramalan-ramalannya yang diklaim tepat menggambarkan peristiwa besar dunia. Nostradamus membuat ramalan dalam bentuk puisi pendek yang cenderung samar dan terbuka untuk berbagai interpretasi. Karena keunikannya ini, sebagian orang percaya bahwa tulisannya dapat mengungkapkan tanda-tanda kiamat dengan bencana besar, perang, atau munculnya sosok misterius yang membawa kehancuran. Meskipun prediksi ini sulit diverifikasi, pengaruhnya tak terbantahkan. Nostradamus menjadi inspirasi bagi banyak peramal hingga saat ini. Selain Nostradamus, ada kalender suku Maya yang memicu ketakutan pada tahun 2012. Kalender tersebut berakhir pada 21 Desember 2012. Sehingga beberapa orang menganggap itu sebagai tanda akhir dunia. Tentu, kiamat yang diramalkan itu tidak terjadi. Namun, ramalan ini sempat membuat dunia gempar. Film 2012 yang menggambarkan bencana global menambah ketegangan, memperlihatkan betapa kuatnya daya tarik dan ketakutan manusia akan ide akhir dunia. Tak hanya itu, berbagai peramal gaib dari seluruh dunia juga mengaku memiliki penglihatan tentang kiamat. Mereka seringkali menyebut tanda-tanda kiamat berupa bencana alam dahsyat, wabah penyakit, atau perang. Beberapa paranormal dan dukun di Indonesia bahkan mengaitkan kiamat dengan kemunculan makhluk gaib atau fenomena aneh yang sulit dijelaskan sains. Meskipun tidak terbukti, kisah-kisah ini tetap saja memicu ketakutan dan rasa penasaran bagi sebagian orang yang meyakini dunia gaib. Kiamat dalam perspektif agama, tanda-tanda dan pesan moral. Setiap agama besar di dunia memiliki konsep tentang kiamat atau hari akhir yang diisi dengan berbagai tanda dan pesan moral untuk umat manusia. Dalam Islam, konsep kiamat disebut hari kiamat atau hari akhir. Ini digambarkan sebagai hari ketika semua makhluk akan mati, alam semesta hancur, dan manusia dihakimi atas amal perbuatannya. Dalam Al-Quran, terdapat tanda-tanda kiamat yang mencakup kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa, serta kemunculan Yajud dan Majud, yang diyakini akan membawa kerusakan besar. Selain itu, bencana alam yang dahsyat, perubahan moral masyarakat, dan perpecahan dianggap sebagai pertanda mendekatnya kiamat. Menariknya, umat Islam percaya bahwa waktu kiamat hanya diketahui oleh Allah, sehingga manusia disarankan untuk fokus memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah, daripada mencari tahu kapan kiamat akan tiba. Dalam Kristen, konsep kiamat seringkali dikaitkan dengan hari penghakiman atau apokalips yang disebut dalam kitab Wahyu. Hari itu diyakini sebagai saat ketika Yesus akan datang kembali
dan menghakimi semua orang. Alkitab menggambarkan tanda-tanda kiamat seperti perang besar, gempa bumi, kemunculan antikristus, dan fenomena alam yang tak wajar. Umat Kristen diajarkan untuk selalu siap menyambut hari penghakiman ini dengan menjalani hidup yang baik dan mengikuti ajaran Tuhan. Hindu dan Buddha memiliki konsep yang berbeda tentang akhir dunia. Dalam Hindu dikenal konsep yuga atau siklus waktu. Saat ini diyakini sebagai masa Kali Yuga, yaitu era kegelapan, konflik, dan ketidakadilan. Setelah Kali Yuga berakhir, diyakini akan ada siklus baru yang membawa era yang lebih damai. Dalam Buddhisme, kiamat tidak dipandang sebagai akhir dunia yang mutlak, tetapi siklus alam semesta yang terus berulang. Kedua agama ini mengajarkan bahwa hidup adalah siklus yang sementara, dan tujuan utamanya adalah mencapai pencerahan. Selain tanda-tanda alam, kiamat dalam beberapa ajaran agama juga dikaitkan dengan makhluk gaib. Misalnya, dalam Islam terdapat Dajjal, sosok yang akan menyebarkan fitnah dan kekacauan di akhir zaman. Dalam Kristen ada antikristus yang akan menyesatkan umat manusia. Kehadiran sosok-sosok gaib ini memberikan warna tersendiri dalam ajaran kiamat dan menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang berlangsung hingga akhir dunia. Mitos gaib tentang kiamat, makhluk supranatural, dan fenomena mistis. Tak hanya dalam ajaran agama, kiamat juga diwarnai oleh mitos gaib yang berkembang di masyarakat. Di Indonesia misalnya, sering terdengar cerita tentang Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Meskipun tidak selalu dikaitkan dengan kiamat, ada kepercayaan bahwa jika Nyi Roro Kidul murka, ia bisa mendatangkan bencana besar di wilayah pesisir. Masyarakat yang mempercayai hal ini melihatnya sebagai peringatan agar manusia menghormati alam. Karena kehancuran bisa terjadi kapan saja jika keseimbangannya terganggu. Ada pula mitos tentang makhluk-makhluk gaib yang akan muncul ketika dunia mendekati akhir, seperti kuntilanak, pocong, dan genderuwo. Beberapa masyarakat percaya bahwa makhluk-makhluk ini akan semakin sering terlihat sebagai tanda bahwa dunia semakin dekat dengan kiamat. Meskipun ini lebih bersifat cerita rakyat atau legenda, kisah-kisah semacam ini menjadi bagian dari budaya yang dipercaya sebagian orang sebagai pertanda akhir. Tak hanya itu, ada pula fenomena alam yang dipercaya membawa pesan gaib, seperti gerhana matahari atau bulan, kemunculan komet, dan suara misterius di langit. Dalam masyarakat tradisional, fenomena ini dianggap sebagai pertanda buruk atau pesan dari alam semesta yang mengingatkan manusia untuk selalu waspada. Kepercayaan-kepercayaan ini mencerminkan kecenderungan manusia untuk mencari arti di balik kejadian yang tidak biasa, terutama jika fenomena tersebut berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Persepsi masyarakat tentang kiamat antara takut, penasaran, dan hiburan. Masyarakat memiliki persepsi yang beragam tentang kiamat, mulai dari ketakutan hingga rasa penasaran. Bagi sebagian orang, kiamat mungkin hanyalah metafora dari perubahan besar, bukan berarti benar-benar akhir dari dunia. Misalnya perubahan iklim yang drastis atau kehancuran ekosistem kadang dianggap sebagai bentuk kiamat perlahan yang disebabkan oleh ulah manusia. Bagi mereka yang skeptis, kiamat lebih merupakan pengingat bahwa manusia perlu menjaga keseimbangan alam untuk mencegah kehancuran lingkungan yang nyata. Budaya populer juga memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat. Film-film seperti The Day After Tomorrow, Armageddon, dan 2012 menampilkan kiamat dalam berbagai bentuk. Mulai dari bencana alam hingga ancaman luar angkasa. Skenario-skenario ini
seringkali menggabungkan aksi dan ketegangan dengan pesan moral, menunjukkan kekuatan keberanian, kerjasama, dan kemanusiaan di tengah bencana. Menariknya, banyak film bertema kiamat yang pada akhirnya menampilkan sisi positif manusia, di mana umat manusia bersatu dan berjuang bersama melawan ancaman besar. Di sisi lain, banyak yang melihat konsep kiamat sebagai perenungan spiritual, mendorong manusia untuk hidup dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam agama, kiamat seringkali diiringi dengan penghakiman akhir, yang mengingatkan kita akan pentingnya berbuat kebaikan. Bagi orang-orang yang meyakini kehidupan setelah mati, kiamat adalah pengingat bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk hidup yang kekal. Mempersiapkan diri atau menikmati hidup. Apakah kiamat itu nyata atau hanya sekedar mitos yang diciptakan oleh rasa takut manusia? Dari ramalan Nostradamus, kalender Maya, ajaran agama, hingga mitos gaib tentang makhluk supranatural, kiamat selalu menawarkan sesuatu yang menarik dan misterius untuk dipikirkan. Terlepas dari bagaimana kita memahaminya, konsep kiamat sebenarnya bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk hidup dengan bijak. Alih-alih terlalu khawatir kapan kiamat akan terjadi atau sibuk mencari tanda-tandanya, kita mungkin sebaiknya lebih fokus pada bagaimana kita menjalani hidup setiap hari. Banyak ajaran agama dan filosofi mengajarkan bahwa hidup yang baik dan bijak adalah persiapan terbaik untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di masa depan. Apakah kiamat benar-benar akan datang dalam bentuk kehancuran besar atau hanya simbol perubahan zaman? Yang terpenting adalah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur, menghargai sesama dan menjaga lingkungan. Kiamat dengan semua tanda, ramalan, dan mitos gaib yang menyertainya, mengingatkan kita pada sesuatu yang lebih dalam tentang kehidupan manusia. Mungkin konsep ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap momen yang kita miliki. Sebagai manusia, kita tidak bisa mengendalikan segalanya atau mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, kita bisa memastikan bahwa waktu yang kita miliki di dunia ini tidak terbuang percuma. Apakah kita akan menyaksikan kiamat atau tidak? Tidak ada yang tahu. Namun daripada membiarkan ketakutan itu mendominasi hidup, mari kita jadikan konsep kiamat sebagai inspirasi untuk hidup dengan lebih bijaksana. Seperti kata pepatah, hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir. Jika setiap hari kita menjalani hidup sebaik mungkin, tanpa menunda-nunda kebaikan atau kesempatan, kita telah melakukan persiapan terbaik untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan demikian, misteri tentang kiamat, apakah itu ramalan Nostradamus, tanda-tanda alam, atau legenda mistis, bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti secara berlebihan. Justru konsep ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk lebih sadar, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi setiap hari dengan semangat yang positif. Hidup ini adalah kesempatan yang berharga, dan kita semua bisa membuat setiap momen berarti, tidak peduli kapan atau bagaimana akhirnya.